Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Di dalam Engkau selalu kami mengalami hal yang baru. Kau dandani kami lebih indah dari bunga bakung. Kau pelihara kami lebih daripada burung. Dan di matamu kami berharga. Kau tebus kami dengan nyawamu. Dengan darahmu yang kudus. Menyucikan, membenarkan, melayakkan kami datang di hadiratmu. Maka sucikan kami semua Tuhan dengan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak datang di hadirat-Mu. Dan Engkau berfirman dan Roh-Mu bekerja. Saat firman kami terima, Roh Kudus menggenapkannya. Hidup kami tidak sama lagi. Nah, firman itu menjadikan segala-galanya baru dan baik. Terima kasih Tuhan. Beri kami telinga yang mendengar. Beri kami roh pengertian untuk mengerti. Beri kami roh hikmat wahyu, agar kami mengenal-Mu dengan benar. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh secara rohani. Banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita sudah bertumbuh. Ketika kita berbicara berbuah, itu dimulai dari tahapan hidup bertumbuh baru berbuah. Ketika orang sudah hidup, maka yang hidup harus bertumbuh. Ya, coba klik. Jadi tanda kehidupan adalah ada pertumbuhan. Yang mati tidak bisa bertumbuh. Yang bisa bertumbuh adalah makhluk hidup karena ada kehidupan. Jadi ketika berbicara pertumbuhan, itu artinya di dalam sesuatu itu ada kehidupan. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, berarti dalam diri kita sudah ada kehidupan rohani. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, dimulai dari Adam dan Hawa, manusia itu sudah mati rohani. Mati artinya terpisah. Jadi ada dua jenis kematian, ada kematian rohani, ada kematian jasmani. Kematian rohani dimulai dahulu, baru menyusul kematian jasmani. Kalau Adam dan Hawa tidak mengalami kematian rohani, alias terpisah dari Allah rohnya, jadi mati rohani artinya terpisah rohnya dari Allah. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang mempunyai tubuh, jiwa, tinggal dalam tubuh. Jadi ketika manusia berbuat dosa dimulai dari Adam dan Hawa, maka mereka mati rohani. Karena Tuhan sudah bilang, saat kau memakan buah yang kularang, kau akan mati. Begitu mereka melanggar firman, dosa masuk, upah dosa kematian, maut. Mati rohani. Jadi langsung mati rohani. Sehingga terpisahlah kehidupan Adam dan Hawa dari Allah oleh dosa. Jadi dosa memisahkan manusia dari Allah. Allah adalah roh.
Jadi manusia adalah roh yang mempunyai jiwa tinggal dalam tubuh. Namun setelah Adam jatuh dalam dosa, dosa mendatangkan maut, kematian, mati rohani duluan, baru menyusul mati jasmani. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak mati rohani, nggak ada mati jasmani. Kemerosotan, kerusakan rohani mengakibatkan kerusakan jasmani dan segala-galanya. Maka kita harus dipulihkan secara rohani. Nah, kata dipulihkan harus bertumbuh rohaninya. Nah, supaya bicara bertumbuh harus hidup dulu rohaninya. Kalau tadi ada mati rohani, terpisah rohnya dari Allah, maka harus kembali terhubung rohnya dengan Allah. Artinya menyatu. Dan kapan itu terjadi? Ketika seorang mendengar Injil, Roh Kudus bekerja karena dia menerima Injil, firman Tuhan. Lalu dari firman Tuhan timbul iman. Lalu dia mengambil keputusan, dia sadar, dia mengaku dosa, dia berbalik kepada Allah, dia percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat pribadinya, maka saat itu dia diampuni dan Roh Allah melalui firman yang di dalamnya menjadikan dia hidup secara rohani kembali. Alias lahir baru, lahir kedua kali, lahir secara roh, artinya terhubung kembali rohnya dengan Allah. Itulah yang disebut hidup kembali atau kebangkitan yang pertama, atau kita menjadi anak Allah. Kita dilahirkan dari roh Allah. Kita lahir kedua kali melalui firman dan roh Allah yang bekerja saat kita mendengar Injil. Nah, saat orang sudah lahir kembali, maka seperti bayi kalau sudah terlahir, maka dia sudah hidup. Nah, kalau dia sudah hidup, maka dia harus bertumbuh. Haleluya. Jadi pertumbuhan artinya bertambah, berkembang. Jadi kalau tidak bertambah, tidak berkembang, itu artinya mati. Ya, kalaupun belum mati, setengah mati. Setengah mati itu, yaitu sudah ada bau kematian dalam dirinya. Sakit itu bagian daripada bau kematian, maut. Iya, jadi orang bisa sakit ya karena ada dosa. Tetapi ketika Tuhan mengampuni, Tuhan juga akan menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi setiap orang yang sudah lahir baru, sudah hidup rohaninya. Artinya dia sudah kembali bersatu dengan Allah. Roh Allah diam di dalam dia dalam Allah, Allah di dalam dia, artinya ada persekutuan. Tidak terpisah lagi karena dosanya sudah diampuni Tuhan, sudah ditanggung Tuhan, dan dia sudah disucikan oleh darah yang kudus, yaitu darah Yesus. Jadi roh Allah ada dalam diri kita, hidupnya Allah dalam kita, kita dalam Allah, Allah di dalam kita, alias kita sudah tidak terpisah lagi dari Allah, tapi menjadi satu dengan Allah. Allah di dalam aku di dalam Allah. Amin. Itulah lahir kembali namanya. Lalu harus bertumbuh. Seperti jasmani. Begitu lahir, maka dia butuh makan, minum, dan perawatan. Kalau tidak, dia akan sakit, dia akan mati. Secara rohani seperti itu juga. Kalau secara jasmani kita harus berjuang dan berusaha untuk cari makan supaya secara jasmani kita hidup. Dan banyak orang sekolah tinggi-tinggi, belajar, training, mencari pekerjaan, berusaha pagi-pagi bangun, pergi jualan, pergi ke ladang dan sebagainya. Mereka bekerja, beraktivitas, sehingga mereka mengharapkan hasil pekerjaannya nanti bisa menjadi kehidupan jasmani. Secara rohani juga begitu. Kita harus mencari makanan rohani untuk hidup rohani kita. Sebab kalau kita nggak makan, mati. Kalau kita kurang makan, sakit. Kalau kita, saudaraku, sudah cukup makan, maka kita sehat. Secara rohani juga begitu. Jadi sebagaimana
kita butuh makan minum dan aktivitas rohani, maka jasmani demikian juga rohani. Jadi tanda-tanda kehidupan ada pertumbuhan, artinya bertumbuh itu bertambah, berkembang. Ketika dibilang pertumbuhan ekonomi, itu nggak boleh sama. Ya, di dalam komsel semalam saya sampaikan, kalau ekonomi kita tidak bertumbuh, sekarang kita bilang kita cukup, tapi nggak bertumbuh 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kalau kita nggak bertumbuh ekonominya, maka kita akan miskin 10 tahun yang akan datang. Sekarang kaya, kalau tidak bertumbuh ekonominya, 30 tahun yang akan datang, dia akan disebut orang miskin. Secara rohani, demikian juga. Tuhan bilang di hari-hari terakhir, masa yang sukar, goncangan dan tantangan hebat. Kalau tidak bertumbuh rohani kita akan kalah. Kalau pertumbuhan kekuatan rohani kita tidak di atas masalah kita akan kalah. Sebab hidup ini seperti peperangan, perjuangan. Dalam peperangan siapa yang kuat, dia yang menang. Secara rohani, kalah tidaknya apakah rohani kita kuat atau tidak. Nah, supaya kuat kita harus bertumbuh, tidak ada jalan lain. Tahun 1983, ekonomi dulu $1 itu sekitar 2.500 bahkan kurang. Jadi uang makan saya dulu di Bandung 15.000 satu bulan. Sekarang sekali makan bakso itu pun jangan di tempat yang terbaik, yang tempat di pinggir jalan, sekali makan bakso 15.000. Saya dulu tahun 83 15.000 satu bulan di kota Bandung. Kalau begitu tidak ada pertumbuhan rohani, mati saya kalau satu bulan dikasih 15.000. Satu hari pun tak cukup. Karena hanya makan bakso, sekali makan habis. Belum fruity lagi atau teh botol lagi. Dan apalagi makanan yang kedua, 3 kali sehari. Jadi segala sesuatu harus bertumbuh, kalau tidak, bahaya. Tidak bertumbuh itu ciri-ciri mati. Tidak bertumbuh ciri-ciri sakit. Yang sakit itu nggak bisa bertumbuh. Makanya heran kita lihat orang sakit, makanannya enak-enak kan? Nggak bisa, paling bertahan. Ya, kalau nggak bisa makan lagi secara normal, paksa diinfus. Itu pun belum tentu bisa bertumbuh. Habis dimakan penyakit itu makanan ya. Iya, jadi kemungkinan besar kenapa orang tidak bertumbuh, ciri-ciri orang tidak bertumbuh adalah sudah mati atau sakit. Sakit ciri-cirinya tidak suka makan, tidak suka bekerja, maunya tidur perut susah. Semuanya pahit rasanya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, tapi menghabiskan uang. Semakin kurus merosot, semakin menderita. Kalau nggak sembuh, bisa mati. Jadi sakit itu semacam kekuatan maut. Makanya Tuhan mengalahkan maut, menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Membangkitkan orang mati. Di dalam Yesus itu kita alami. Makanya kita harus cari makan rohani kita. Ketika kita tidak suka dengar khotbah atau mendengar firman, membaca Alkitab, itu tanda kita sakit rohani. Kita nggak suka berdoa, walaupun mau berdoa, tapi tidak bisa, tidak sanggup, tidak suka berdoa, itu juga ciri-ciri mati. Sakit. Ketika kita tidak berubah karakternya, tidak berubah segala sesuatu, itu juga tanda-tanda sakit. Persis seperti sakit jasmani. Tapi sakit rohani tidak bisa disembuhkan oleh dokter di dunia, oleh makanan apapun. Hanya bisa disembuhkan oleh Yesus dan melalui makanan rohani. Haleluya. Ayo kita teruskan. Kualitas hidup kita ditentukan oleh pertumbuhan kita.
Bertumbuh tadi artinya bertambah, berkembang, meningkat. Merosot itu kematian, bertumbuh meningkat. Jadi nggak boleh merosot ekonomi kita, merosot kesehatan kita, merosot karakter kelakuan kita. Harus meningkat. Alkitab bilang dalam Ulangan 28, jika kita baik-baik mendengar suara Tuhan melakukannya, maka Tuhan mengangkat kita di atas segala bangsa. Diangkat kita di atas rata-rata. Dan yang kedua dikatakan kamu akan tetap naik, tidak akan turun. Tidak merosot itu artinya. Dosa membuat orang rusak dan merosot sampai kepada maut, kematian. Tetapi Tuhan mau ketika Dia memberi firman, Roh Allah yang memberi hidup, memerdekakan kita, membawa kita mengalami firman itu, sehingga firman itu membuat kita naik, terus naik, tidak merosot. Haleluya. Jadi kalau ada orang tidak bertumbuh, itu karena dia tidak mencari makan minum rohani, sehingga dia tidak dapat kebutuhan rohani. Jadi kualitas hidup kita ditentukan oleh pertumbuhan. Contoh, ilmu pengetahuan kita bertambah, itu artinya kualitas kita bertambah. Makanya kita suruh anak kita sekolah. Karena beda kualitas tamat SD dengan kualitas sarjana. Sama-sama kerja, tetapi kualitasnya, hasilnya beda. Tamat SD melamar di kebun, diterima, menjadi buruh kasar, tukang dodus. Gajinya kalau dia sudah 20 tahun di sana 4 juta. Perumahan dikasih pinjam. Tetapi seorang sarjana insinyur pertanian dari IPB melamar jadi manajer. Gajinya 30 juta, kasih mobil, kasih rumah, kasih pembantu, dan ada lagi tunjangan sana, tunjangan sini. Di total 60 juta. Dikasih fasilitas yang terbaik. Tinggal di kantor yang ukuran 6x6, pakai AC, pakai sekretaris pribadi, ada sofa, ada tempat duduk yang empuk, semua, dan duduk dia di sana. Tetapi yang tukang dodus harus berangkat, kalau tidak dimarahi dan bisa dipecat. Dia harus standby di lapangan. Dia harus mengerjakan dengan target. Dan kalau dia mau tambah, bisa lembur. Dan dia tidak bisa protes. Saya capek, manajer gajinya besar, saya hanya 4 juta. Gak bisa dia nuntut begitu, karena beda kualitas. Haleluya. Tamat SD perjuangan sekolahnya sederhana. Sarjana, apalagi sarjana yang hebat. Biayanya besar. Saya aja ambil S3, itu hanya uang kuliah doang 48 juta. 1 semester 8 juta. Beda kualitas. Dan juga tentu pastilah tujuannya adalah supaya ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan jasmani secara rohani, dua-dua kita butuh. Haleluya. Sehingga ada keseimbangan. Jadi kualitas hidup kita ditentukan. Kenapa bisa begitu? Kalau protes, itu tadi buruh kasar, oke. Supaya adil menurut kamu, oke. Ditempatkan dia di kantor manajer yang menguasai 30.000 hektar sawit. Dengan karyawan 1.000, dengan staf-staf 30, diletakkan di situ. Yang buruh kasarnya nggak akan mampu. Tapi kalau manajer ini disuruh lurus masih bisa lah. Walaupun tidak seahli buruh kasar. Menanam sawit bolehlah, membabat bolehlah. Tapi kalau si buruh kasar ditempatkan di kantor, oke, kami kasih kau gaji 60. Tapi dia tidak akan bisa mengerjakannya. Karena kualitas pekerjaan itu beda. Amin. Maka tingkatkan kualitasmu. Secara jasmani, kita tahu itu orang tua selalu ingin anaknya maju. Salah satu untuk maju adalah berpendidikan. Haleluya. Negara yang maju adalah negara yang pendidikannya terus maju. Kenapa lebih maju sempat Malaysia dari kita?
Karena Malaysia mengutamakan pendidikan. Maka sampai dulu tahun 80 ke bawah itu sengaja diminta guru-guru dari Indonesia mengajar ke Malaysia. Karena mereka memprioritaskan pengembangan bangsa negara melalui pendidikan. Akhirnya sempat mereka di atas kita. Malah kita yang mengirim sekarang tenaga kerja TKI ke Malaysia. Apalagi negara Eropa. Jadi, maka kita harus belajar. Amin. Untuk meningkatkan kualitas. Belajar secara jasmani, formal, informal. Belajar dari kehidupan sehari-hari atau belajar di bangku sekolah. Itu bisa. Terutama belajar secara rohani. Haleluya. Karena yang terpenting rohani. Sehingga kita meningkat. Kualitas hidupmu ditentukan oleh pertumbuhan. Apalah yang dimiliki orang miskin? Kualitas apa? Apa yang dimiliki orang sakit? Apa kualitas ditampilkan orang bodoh? Orang yang tidak bisa buat apa-apa. Manusia lahir tidak tahu matematika. Tapi ketika dia bertumbuh dan dia belajar, maka dia bisa bikin pesawat terbang pada waktunya. Jadi tidak ada nasib-nasiban, tidak ada takdir. Semua yang adalah apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kau lakukan, kau akan terima akibatnya. Tabur secara daging, hidup dalam kedaginganmu, tuailah kebinasaan. Tabur secara roh, tuailah kehidupan kekal. Ayo kita bertumbuh. Karena pertumbuhan menentukan kualitasnya. Terus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini gereja mula-mula bertumbuh. Gereja dimulai dari Yesus datang memilih murid-murid dan menjadikan mereka murid 12. Lalu akhirnya berkembang menjadi 120. Pada waktu di hari Pentakosta di loteng Yerusalem mereka dibaptis Roh Kudus. Lalu turun mereka dari loteng, berkhotbahlah Petrus di tengah kerumunan banyak orang. Dia beritakan tentang Yesus, Injil, dan Roh Kudus bekerja. Mereka yang menerima firman tiba-tiba sadar, bertobat, akhirnya berbalik kepada Yesus, percaya, lalu memberi diri dibaptis 3.000 orang. Langsung jemaatnya 3.000. Tetapi kualitas 120 murid ini sudah hebat. Jadi kualitas menentukan kuantitas, kualitas menentukan jumlah. Dan itu yang kita sebut tadi. Pertumbuhan menentukan kualitas. Oke? Jadi mereka tekun. Teruskan. Jadi inilah yang menyebabkan mereka bertumbuh. Ya, mulai dari 12, 120, 120, 3.000, dan seterusnya nanti 4.000 dan terusnya. Bahkan tiap hari bertambah bilangan yang percaya, katanya Kisah Para Rasul pasal 2. Kita teruskan. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan mereka bertumbuh. Dan ini juga akan kita cari, kita hidupi. Ini yang membuat kita bertumbuh. Petani supaya menghasilkan hasil padi yang maksimal, mereka tahu. Mereka harus pastikan ini padi harus bertumbuh dengan baik. Mereka mengelola tanahnya, mereka memupuk, mereka melihat dan merawat dan sebagainya, cukup air, jangan ada hama dan sebagainya. Demikian juga secara rohani paling penting. Karena secara jasmani paling-paling 70-80 tahun pun banyak penderitaan. Kalau dia hidup menggenapkan rencana Tuhan karena menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidupnya 120. Tetapi secara rohani kita hidup selama-lamanya. Jadi bukan 70, 80, 120 tahun, tapi secara rohani membawa kepada kehidupan kekal. Jadi lebih penting rohani sebenarnya. Jadi menyebabkan pertumbuhan rohani adalah pertama tekun dalam pengajaran rasul-rasul katanya. Artinya tekun dalam pengajaran firman. Dia harus terus belajar firman. Terus belajar firman. Karena firman Tuhan buku kehidupan. Banyak orang pandai secara pengetahuan. Tapi bodoh secara kehidupan. Karena mereka nggak belajar kitab kehidupan namanya Alkitab. Yaitu firman.
Jadi Alkitab kita itu buku di atas buku, firman Tuhan. Dan itu buku kehidupan kita. Kalau kita beli televisi, kita dikasih cara merawat dan memakai televisi ini dengan baik dan benar. Kalau kita bisa beli mobil, dikasih kita buku panduan untuk bagaimana merawat mobil ini dan sebagainya, supaya mobil ini sehat. Maka Tuhan setelah melahirkan kita kembali ke dunia ini, maka Dia beri buku kehidupan memandu kita bagaimana hidup seperti apa seharusnya, yaitu Alkitab. Maka kita harus tekun belajar firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua dikatakan tadi dari kisah Rasul tadi, tekun dalam persekutuan. Kita harus bersatu. Kita harus membangun kesatuan. Caranya fokus terhadap Tuhan dan firman. Tanpa Tuhan dan firman, kita nggak bisa satu. PBB sudah dibuat sejak tahun berapa, dunia ini belum bisa satu negara-negara. Bahkan sesama anggota PBB perang-perangan sampai sekarang. Kenapa? Karena manusia lemah, manusia memiliki banyak perbedaan dan kelemahan, memiliki banyak prinsip dan cara pandang. Tapi ketika kita dalam Yesus dan melakukan firman, maka kita menjadi satu. Nah, makanya persatuan ini akan menyebabkan pertumbuhan rohani. Gereja yang gontok-gontokan, gereja yang berkelahi, bermusuhan, gereja yang saling membenci, itu gereja yang sakit. Itu bukan melakukan kebenaran firman, melakukan kehendaknya sendiri. Tapi kalau semua orang fokus pada Tuhan dan firman-Nya, melakukan firman-Nya, suku, sosial, perbedaan apapun, kita akan dibangun menjadi satu. Nah, ketika kita satu, tekun membangun persekutuan, tekun membangun kesatuan, melalui Yesus dan firman yang kita lakukan, maka kita akan bertumbuh. Maka Alkitab bilang, berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Apalagi berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dijamah dan diubah Tuhan. Berusaha damai dengan semua orang, maksudnya jangan mau bermusuhan. Ada orang pandai bilang, 1000 kawan masih kurang, 1 musuh sudah terlalu banyak. Artinya Tuhan melarang kita memusuhi siapapun. Yang Tuhan suruh kita dalam kualitas kekristenan yang Tuhan mau adalah kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang menghujat atau menganiayamu. Dan itu bisa karena Yesus memberikan kita kasih yang sempurna. Itu bisa karena firman kita miliki dan Roh Allah akan membuat firman itu kita lakukan. Sehingga kita berusaha terus tekun dalam persekutuan bersatu. Makanya jangan bertengkar. Suami istri yang terus berselisih bertengkar akan rusak ini keluarga. Alkitab bilang kerajaan yang terpecah-pecah akan hancur. Rumah tangga yang terpecah-pecah akan hancur. Pertengkaran tidak membawa hasil tapi kehancuran. Tapi mengusahakan kesatuan yang disebut rukun, yang disebut damai sejahtera, itu akan mendatangkan kehidupan dan berkat. Amin. Sungguh alangkah baik indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Ada minyak turun dari kepala dan terus ke bawah. Dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Makanya jangan mau bertengkar. Soal ada kelemahan, soal ada kekurangan, itulah yang kita perjuangkan di dalam Tuhan. Bukan itu membuat kita terpisah. Bukan itu membuat kita jadi bermusuhan. Tapi Yesus dan firman yang terus kita ikuti, kita lakukan, akan mengubah kita menjadi damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu adalah Yesus yang kita kejar. Kebenaran itu adalah firman yang kita hidupi, yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan.
Itu yang membuat kita damai sejahtera. Orang damai sejahtera mudah membangun kesatuan kerukunan. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Nah, oleh sebab itu tekun dalam persekutuan, bersatu. Tidak ada bisa membangun kalau tidak bersatu. Rumah tangga yang terus berantem tidak akan ada bisa dibangun. Negara yang terus berperang kayak Irak tidak ada yang bisa dibangun. Tetapi negara yang bersatu seperti Indonesia dulu sudah dijajah 360 tahun, bersatu menjadi merdeka. Sampai kita seperti ini menjadi negara bangsa yang dihormati di dunia. Oleh sebab itu Tuhan mau, bahkan dia berdoa supaya kita satu di dalam dia. Melalui Yesus dan firman yang kita lakukan, yang kita ikuti, kita bisa satu. Terbukti apa sekarang ini? Ya, di sini tidak ada langsung family dari opung saya di sini yang jemaat ini. Tapi kenapa kita satu? Jawabnya, karena sama-sama kita punya kepentingan. Kita butuh Yesus, kita mau mengikuti Yesus, kita butuh firman. Maka kita satu. Haleluya. Akibatnya Tuhan hadir di tengah kita. Karena 2-3 orang kumpul dalam kesatuan ini. Demi aku katanya, karena aku katanya, aku hadir. Haleluya. Tuhan gak hadir kalau di tengah orang bertengkar. Tuhan tidak akan menjawab doanya. Orang yang membenci hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan harus bersatu. Kenapa bersatu? Karena itulah kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, supaya bertumbuh tekun dalam komunitas. Di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan, mungkin saya akan baca sedikit ayat 41 dan 42. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu menerima khotbah firman Tuhan yang disampaikan Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 jemaat sudah lahir baru semua. Namun tidak cukup lahir baru. Mereka harus dirawat di rumah rohani. Maka dikatakan di dalam ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama tadi. Bertekun dalam pengajaran firman oleh para pemimpin. Dan di sini dikatakan lagi yang kedua, dalam persekutuan. Yang ketiga, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Berkumpul. Ini butuh. Karena tidak bisa kita maju dengan sendiri. Kita maju karena orang lain. Haleluya. Kita butuh orang lain dan orang lain dipakai Tuhan. Makanya jangan suka menyendiri. Jangan merasa nggak butuh orang lain. Nah, Tuhan juga pakai orang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi untuk menajamkan hidup kita butuh orang lain. Haleluya. Yang mendidik pandai sendiri, belajar sendiri dia nggak bisa. Selalu ada, langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan mereka jadi orang hebat. Ya. Oleh sebab itu kita butuh komunitas. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kita harus bangun komunitas. Dan gereja mula-mula yang 3.000 orang itu, mereka selalu berkumpul dan untuk memecahkan roti. Di dalam ayat lain mereka begini lakukan gini. Ayat 46, dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang 3.000 ini bergantian. Tiap hari mereka kumpul di bait Allah. Ngapain? Ada yang menerima pengajaran rasul-rasul, ada yang berdoa. Jadi tiap hari, tentu enggak 3.000 langsung ke gereja semua. Ya, tiap hari ada yang kumpul dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Di rumah masing-masing secara bergilir. Di
Ini 3.000 nggak langsung nomplok di satu rumah. Kita belum buat per sektor karena masih sedikit yang mau komunitas bergilir di rumah-rumah. Nah kalau sudah nanti ini dipraktekkan, mungkin tidak bisa sekali kumpul semua jemaat di satu rumah, harus dibagi nanti. Tapi mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Jadi mereka kumpul, mereka sharing, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, saling membagi berkat. Ya aku lagi diberkati katanya. Maka mereka memberikan makanan dan sebagainya. Mereka saling berbagi dengan tulus hati, dengan gembira, sambil memuji Allah. Itu komunitas sel namanya ya. Haleluya. Dan mereka disukai semua orang. Wah, mereka berdampak. Hidup mereka diubah, hidup mereka berpengaruh. Mereka seperti garam terang. Semua orang menyukai mereka. Kenapa? Karena mereka berdampak positif. Mereka menjadi berkat, mereka menjadi teladan, mereka memberi banyak solusi. Dan banyak hal ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap hari bertambah orang diselamatkan. Tiap hari. Dalam survei penelitian seorang ahli pertumbuhan gereja, Dr. Peter Wagner, hasil penginjilan sehebat-hebatnya hamba Tuhan dipakai Tuhan dan terjadi KKR, paling yang masuk ke gereja 10% dari hasil semua KKR. Hasil penginjilan pribadi juga sedikit. Tetapi kalau hasil daripada dampak dari gereja itu seperti kisah Rasul ini, itu luar biasa, 70% lebih banyak orang lahir baru. Kalau saya hitung-hitung ini 3.000. Mereka semua disukai orang, 3.000 setiap hari. Mereka cerita, mereka dilihat, mereka berdampak. Bikinlah tiap hari tambah 100. 1 tahun 365.000 tambah jemaatnya. Jadi itu tanda-tanda jemaat bertumbuh. Bertumbuh itu berkembang, bertambah, meningkat. Bukan sakit, lawannya bertumbuh ya. Karena jemaat semuanya bertumbuh. Akibatnya mereka berdampak dalam hidup sehari-hari. Sehingga pengaruh mereka membawa banyak orang percaya Yesus. Tiap-tiap hari bertambah orang yang diselamatkan. Bukan bertambah pengunjung gereja, tidak. Bertambah orang yang diselamatkan. Bukan sekitar pindah dari gereja sana ke gereja sini. Tapi betul-betul mereka datang pada Yesus dan diselamatkan. Nah itu dia ya. Tekun dalam komunitas. Mereka bertumbuh di sana. Makanya kita ada hapruta, ada doa puasa, ada komsel, ada ibadah raya. Ya. Jadi tujuannya adalah kita ada komunitas, kita tekun dalam pengajaran. Kita terus berusaha bersatu melalui firman yang kita dengar, melalui Yesus yang kita sama-sama kejar. Kepentingan kita hanya Yesus dan firman. Haleluya. Dan yang keempat, tekun dalam berdoa. Dan ini dialami gereja mula-mula sehingga mereka bertumbuh. Buktinya mereka bertumbuh, bertambah. Tiap-tiap hari bertambah bilangan. Dan tentu mereka, saudaraku, dalam segala hal bertambah. Secara rohani dan jasmani. Bahkan di ayat 43 dikatakan karena mereka bersatu, mereka bertumbuh. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Jadi banyak mujizat terjadi di gereja itu. Gereja mula-mula itu. Kenapa? Mereka bersatu, mereka menerima firman. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa mereka. Firman yang disampaikan membuat roh Allah bekerja. Tuhan meneguhkan firman itu dalam hidup mereka dengan mujizat, dengan tanda-tanda. Dengan doa mereka dijawab. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Banyak perubahan-perubahan terjadi. Mujizat terjadi karena ketika firman diterima bergerak. Ketika Roh Kudus bergerak. Dan itu hanya karena 4 faktor ini.
Kalau ini nggak ada dalam hidup kita, nggak ada yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini kecuali kita hanya menunggu mati dan banyak masalah. Jadi kualitas rohani kita menentukan bagaimana kita hidup sekarang dan yang akan datang. Kualitas rohani kita menentukan menang tidaknya kita dan masuknya kita ke surga nanti. Karena apa? Kita masih berjuang. Kita harus setia sampai akhir. Iblis mau kita berhenti di tengah jalan. Namun firman Tuhan dan Roh Kudus hebat sekali dalam diri kita. Asal kita mau. Amin. Haleluya. Lanjut. Tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Bukan kadang-kadang. Kalau mood, kalau suka. Kalau situasi mendukung. Enggak. Tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Tekun dalam apa? Tekun dalam pengajaran firman Tuhan, terus menerima firman. Tekun dalam persekutuan, terus berjuang untuk bersatu. Melalui firman dan Yesus yang kita kejar. Tekun dalam komunitas, terus kita berkomunitas. Kulihat makin jauh di mata, jauh di hati nih sekarang. Kalau kita enggak terus. Ya, banyak jemaat, banyak murid-murid saya jauh di mata, jauh di hati juga. Yang lebih tragis jadi berontak pula. Terpaksa saya lepaskan. Sebenarnya 13 gereja kita GPD Pemulihan. Tapi mereka jauh. Orang dunia bilang jauh di mata, dekat di hati. Karena ada komunikasi terus. Ini udah jauh di mata, nggak ada komunikasi, habislah. Jadi harus tekun dalam persekutuan, harus bangun terus komunitas. Harus bangun terus komunikasi juga. Jangan jauh di mata, jauh di hati. Maka perlu ada persekutu. Iya. Kita dekat, kita kenal. Kita dekat bisa kita disentuh dan menyentuh. Tapi jauh, bahaya itu. Kurasa, si anu itu kurasa kan. Kalau dekat nggak pakai kurasa, dia itu. Tekun dalam komunitas, tekun dalam doa. Tekun artinya rajin bersungguh. Doa orang yang bersungguh-sungguh, besar manfaatnya, besar kuasanya. Luar biasa. Haleluya. Salah satu kualitas kekristenan adalah doanya. Salah satu kualitas doanya adalah jawaban doanya yang membawa perubahan dan membuat dia bisa mengalami kemenangan dan Tuhan menjawab dua-duanya. Itu kualitas doa. Berdoa dia 1000 kali, baru satu kejawab, itu kurang berkualitas itu. Ibarat menjawab persoalan, ujian 1000 tapi satu yang benar. 900.000 salah. Jadi kualitas kehidupan rohani kita nampak dari doa kita. Kualitas doa kita nampak dari hasil doa kita. Doa yang berkualitas membawa perubahan hidupnya, membawa mujizat, jawaban, kemenangan. Karena doa itu besar kuasanya. Ya, anak Tuhan yang berkualitas terkenal dari doanya. Ya. Kadang-kadang saya didatangi oleh banyak orang. Datang minta doa, saya nggak kenal. Ngapain? Tolonglah kami Pak didoakan. Dan saya lihat dia percaya. Cuma saya tanya, kamu gereja mana? Gereja anu Pak. Kenapa nggak sama pendetamu? Nggak bisa dia Pak mendoakan kayak ginian katanya. Berdoanya tapi nggak bisa berdoa. Nah itu kualitas doa. Nah supaya saudara belajar bagaimana kualitas doa, dari 10 doamu, ya minimal lah 6 terjawab ya. Konten 6 kan lulus lah ya. Ya, kalau bisa 10 lah ya. Nah supaya 10, maka kualitas doamu harus posisi begini. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ketika kamu berdoa, kamu menerimanya. Itu kualitas doa. Kualitas doa karena kita membangun diri kita dalam Yesus, membangun diri kita dengan ada firman bergerak dalam diri kita. Kita berdoa.
Firman itu membuat apa saja yang kita minta, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Jangan saudara pikir firman itu membuat kita nggak berhasil. Berhasil, lebih dari berhasil. Orang bodoh pun bisa jadi terpintar gara-gara firman. Yang miskin bisa menjadi terkaya gara-gara firman. Yang hina bisa menjadi mulia. Yang lemah menjadi orang terkuat karena firman. Firman itu dahsyat. Firman itu Allah sendiri yang langsung bekerja dalam diri kita. Amin. Makanya harus tekun dalam pengajaran rasul-rasul atau firman. Gak ada firman, gak ada pekerjaan roh. Tidak ada hal yang terjadi karena semuanya dimulai dari firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Murid-murid mereka 3,5 tahun tekun diajari sama Yesus. Full timer mereka sampai tinggalkan segala sesuatu. Jemaat yang 3.000 mula-mula itu tekun mereka belajar. Sampai tiap hari harus dibagi waktu. Tiap hari gereja penuh dengan orang-orang belajar firman. Gak cukup. Bergilir di rumah-rumah. Dan mereka juga di rumah mungkin menghafal dan merenungkan firman Tuhan. Jadi mereka bertumbuh. Sehingga mereka berdampak, bukti pertumbuhan mereka bertambah bilangan orang yang selamat. Bertumbuh artinya bertambah. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang duluan sudah bertobat di rumah tangga, kalau kau bertumbuh, buktinya nanti adalah bukti pertumbuhanmu ada buah. Kalau kita bicara buah, pasti bertumbuh dulu. Maka genaplah nanti janji Tuhan, engkau selamat, engkau dan sesi. Itu bukti pertumbuhanmu, sesi rumahmu diselamatkan. Kalau enggak diselamatkan, itu bukti kau belum bertumbuh. Bertumbuh itu berdampak. Bertumbuh itu memiliki hasil buah. Dan itu enggak bisa dibuat-buat, itu proses pertumbuhan. Pohon kalau enggak bertumbuh, jangan harapkan buah. Dan pertumbuhannya harus sehat supaya buahnya sehat. Makanya petani merawat pertumbuhan padinya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kita juga harus merawat hidup kita dengan pertumbuhan rohani melalui 4 hal ini ya. Tekun dalam komunitas, tekun dalam doa. Terus seperti kita berjuang mencari makan jasmani. Waduh, kalau makan jasmani berjuang ya. Waduh, sampai lupa makan kadang-kadang ya. Ya. Sampai lupa semuanya. Lupa terhadap anak-anak gitu ya. Sehingga anak-anak kurang diperhatikan. Karena harta. Memang harta ini atau uang ini penting. Tapi bukan itu yang terpenting. Kalau kita buat itu terpenting, kita tersesat nanti. Yang terpenting Tuhan. Bahkan lebih penting dari uang adalah keluarga. Jangan korbankan keluargamu demi uang. Haleluya. Nah keluarga kehidupan ini lebih penting dari uang. Tapi kadang-kadang orang menganggap uang itu lebih penting. Sampai dia nggak peduli dirinya, nggak peduli orang lain hanya karena uang. Nah itu raksasa yang menelan banyak orang Kristen sekarang ya. Uang atau harta ya. Jadi kita nggak boleh ya, lebih penting Tuhan. Memang kalau sudah Tuhan terpenting, kita diajar Tuhan nanti membuat prioritas dalam hidup kita ya. Jadi jangan sampai lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa kesehatan gara-gara uang. Hati-hati itu. Enggak. Uang itu hanya alat bantu. Tujuan kita bukan uang. Jadi seperti kita berjuang mencari makan jasmani, lebih lagi kita harus berjuang mencari makan rohani. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang dicari orang itu tambahan sama kita. Kayak saya kalau makan selalu cari kecap tambahan. Kalau nggak ada kecap pun udah enaknya itu. Jadi jangan cari kecapnya, nggak ada makanannya. Untuk apa itu? Jadi semua yang dicari orang, harta, semualah. Apa yang harus kemudian makan, pakai itu semua adalah tambahan bagi orang-orang yang mementingkan Tuhan dan kerajaannya. Yang mementingkan pertumbuhan rohani. Perhatikan, kerusakan kehidupan rohani Adam lah yang membuat kerusakan semuanya. Padahal dulu ciptakan Adam dan Hawa sempurna menurut gambar rupa Allah. Dan semua diciptakannya langit, bumi dan isinya sudah tersedia di hari pertamanya Adam. Dan Alkitab bilang semuanya sungguh amat baik. Gak ada yang kurang lagi. Semua sempurna. Karena apa yang diciptakan Allah sempurna. Tapi manusia yang membuat rusak. Melalui hubungannya rusak.
yaitu kehidupan rohaninya. Makanya bumi terkutuk dan kacau balau semua. Rumah tangganya rusak karena Kain Habil abang adik kandung bunuh-membunuh. Dan iblis masuk menghancurkan. Nah saudara jangan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, kejar Yesus, kejar firman-Nya, utamakan itu. Hidup rohanimu diperbaiki, segala sesuatu akan berubah. Tanah yang terkutuk akan diberkati oleh orang yang terberkati oleh Tuhan. Tanah yang diberkati menjadi terkutuk gara-gara orang yang terkutuk ada di atas tanah itu. Jadi sekarang kita barometernya, kita penentunya. Maka hanya Tuhan yang bisa membuat hal itu terjadi. Pertumbuhan rohani jawabannya. Jadi jangan saudara pikir nggak penting pertumbuhan rohani. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja makanan jasmani. Makanya jangan hanya makanan jasmani. Jangan hanya cari makan jasmani yang berjuang. Kenapa ada orang yang punya sawah 10 hektar, membeli pupuk berapa juta, lalu ditabur gitu kayak buang uang ya. Bagi orang nggak ngerti kok buang uangnya, sekali bergoni-goni beli berapa juta ditaburi di sawit itu. Mereka tahu. Mereka mengharapkan sawitnya nanti akan menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Demikian juga perjuangan kita mencari kerajaan Allah, itu nggak sia-sia. Karena manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Makanya banyak orang berjuang cari ilmu, pengetahuan, pendidikan. Oke, bagus. Tapi tanpa diimbangi pertumbuhan rohani, gak bisa. Kenapa? Sepintar-pintarnya otak orang, EQ-nya 200, pintar sekali, dia gak bisa pintar menghadapi persoalan kehidupan. Gak bisa. Kenapa? Karena itu hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah. Orang yang bertumbuh rohaninya memiliki hikmat Allah yang makin hebat dalam dirinya. Sehingga dia bisa menghadapi masalah kehidupan. Jangan pintar dalam jasmani, bodoh dalam kehidupan. Banyak itu. Coba bayangkan dulu, sarjana, UI. Tapi pergi dia ke Toba. Pergi ke Pusuk Buhit. Dibilang, opung, bikin dulu berhasil sekolah anakku ini. Mau masuk Universitas Harvard Amerika dia. Padahal opungnya tamat SD pun tidak. Bagaimana dia bisa bikin pintar ini orang? Yang minta ini sarjana, cum laude dari UI. Kan bodoh kali kehidupannya kan. Opungnya aja miskin zaman dulu. Berkati opung supaya kaya kami. Mana dia aja pun miskin. Lagipun kalaupun dia hidup, belum tentu dia bisa bikin. Apalagi sudah mati. Tapi nggak ada logika, nggak masuk. Jadi bodoh. Jadi mereka menyembah berhala. Patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, nggak melihat. Tapi mereka sujud menyembah. Bodoh dalam kehidupan. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang mendengar, melakukan firman. Amin. Dia dirikan rumah di atas Gak, kalaupun datang banjir hujan masalah, gak masalah. Jadi masalah itu tidak masalah kalau kau gak bermasalah. Masalah itu menjadi masalah karena kau jadi bermasalah. Kau hadapi dengan cara yang salah, tambahlah masalahmu. Hidupmu jadi penuh masalah, nyanyilah kau hidupku yang sengsara. Tapi di gereja kau agak beda penampilannya. Ku menang, ya kan? Tuhan bilang alah. Malaikat sedih, setan ketawa terkikik di bawah kelapa sawit sana itu. Iya, terus menang karena Yesus. Nanti di luar kebaktian ku bal-bali kau lagi katanya. Gak pas pujiannya kan. Dia menyanyikan hafalan, bukan nyanyian hati tentang pengalaman dengan Tuhan dan firman. Jadi di balik pujian penyembahan kita adalah ketaatan kita pada Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan. Selain itu, perudi-rudi belum zaman nazulu. Ya kan? Pandai ngomong tapi ya itulah
jauh dari kenyataan. Tuhan nggak mau. Dia mau kita pemuji penyembah dalam roh kebenaran. Artinya yang kita nyanyikan adalah di balik ketaatan kita pada Tuhan, di balik pengalaman kita akan Tuhan, kita lantunkan dalam ekspresi nyanyi. Tuhan suka. Yang Tuhan dengar bukan merdunya nyanyian kita, tapi merdunya renungan yang ada di hati kita. Biarlah manis kau dengar Tuhan, itu artinya renungan. Apa yang sedang kita ekspresikan dari hati pikiran kita, itu yang didengar Tuhan, bukan suara kita. Makanya enggak mutlak harus jago nyanyi jadi WL, enggak. Harus rohaninya mantap, baru bisa WL, amin. Terus, kita harus bertumbuh, amin. Harus, kenapa harus? Kalau enggak bahaya. Secara jasmani kita harus bertumbuh. Kalau enggak, itu tanda-tanda kematian atau penyakit. Ya, secara ekonomi harus bertumbuh. Enggak boleh ekonomi sekarang. Kalau sekarang guru gajinya 4 juta, 10 tahun yang akan datang 4 juta, miskin saudara. Maka saudara harus bertumbuh secara ekonomi. Kalau negara enggak bisa menaikkan gaji, ada cara Tuhan nanti menaikkan berkat kita. Amin. Karena Tuhan bilang orang benar tumbuh seperti pohon di mana pohon nggak mungkin bisa tumbuh di padang gurun, tapi Tuhan bilang orang benar bisa tumbuh. Buktinya pohon korma bisa tumbuh. Gara-gara apa? Dia tidak mengharapkan hujan, sungai, tapi dia mendapat mata air di dalam. Maka dia cari dengan akarnya mata air di dalam padang gurun itu. Cari dahulu kerajaan Allah. Hidupmu tidak ditentukan oleh situasi dunia. Hidupmu ditentukan oleh firman. Amin. Itu sebabnya mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Harusnya masa tua enggak berbuah. Jadi kalau saudara mau umur 120 tahun sehat, saudara harus berbuah. Kalau enggak berbuah, susah. Mungkin anak cucumu pun akan berkata, Tuhan kalau sudah waktunya panggillah dia. Karena enggak ada gunanya lagi. Di sini dikatakan, masa tua pun masih berbuah, apalagi masa muda. Orang muda kau harus produktif mulai dari sampai batas maksimal 50 tahun. Kalau enggak, kata orang Tanjung Balai, hajablah kau. Makanya target usia 50, kau enggak punya rumah sendiri, bahaya. Karena di usia itu anakmu sudah perguruan tinggi. Kalau sekolah. Gak ada uang lagi cukup untuk itu. Kecuali mujizat Tuhan. Itu kalau sudah dalam Tuhan ya. Amin. Jadi masih tua pun masih menjadi gemuk dan kalau secara alamiah lama tua pahit lama pepeng. Mulak danak. Pemikirannya, kelakuannya, badannya. Tapi kalau bertumbuh dalam Tuhan, gemuk segar. Aku gemuk tapi memang perlu dikurangi sedikit. Harus segar, amin. Masih tahan berdiri. Haleluya. Tapi ini enggak ada yang kebetulan. Semua harus ada yang kita lakukan. Tabur, tuai. Orang malas dikejar kemiskinan, orang rajin dikejar kekayaan. Jangan malas jasmani, apalagi rohani. Kalau miskin, malah petaka bagi orang yang miskin adalah kemiskinannya. Jadi jangan mau miskin. Karena Yesus datang memberi hidup supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kreatif. Saya lihat orang muda kreatif. Lebih lagi, tingkatkan lagi, bertumbuh, jangan gitu-gitu aja. Terus. Ya, saya salah satu mengajarkan mata kuliah entrepreneur. Bagi mata kuliah entrepreneur semua bisa dijadikan uang. Banyak orang bilang harus ada modal punya uang. Enggak, orang entrepreneur otaknya atau ilmunya yang bikin menciptakan uang. Semua orang-orang kaya itu dimulai dari enggak punya uang. Tapi punya ilmu, punya sikap, punya tekad untuk berhasil. Bahkan Thomas Alva Edison pun 99 kali dia gagal dalam percobaan meneliti mesin uap, mesin listrik.
Tapi dia tekun, dia belajar terus. Sampai orang bilang ini orang kasihan, udah gila. Makanya rambut Albert Einstein itu acak-acakan kayak orang gila. Sangkin dia terus. Tapi begitu dia berhasil, kalibernya dunia. Amin. Hanya tekun, tekun, tekun. Tekun artinya apa tadi? Rajin dan saudara mau tekun? Orang rajin pasti kaya. Orang malas ada waktunya tidur, ada waktunya kerja. Amin. Ya, jangan enggak pakai waktu yang sebaiknya ya. Dan dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, makanya harus bertumbuh, harus. Kalau enggak bertumbuh dipotong. Dan setiap ranting berbuah dibersihkannya supaya Tuhan mau kita banyak berbuah, 30, 60, 100 bahkan lebih. Jadi mesti bertumbuh, kalau enggak bahaya. Jasmani, rohani, tapi mulai dari rohani. Saya percaya kalau rohani kita bertumbuh, jasmani kita akan mengikut. Kalau kita sudah punya hikmat, yang lain akan bisa kita uraikan segala masalah kesulitan. Sehingga kita menang. Hanya orang menang yang berhasil. Yang kalah terus akan belajar dan belajar. Sampai menang baru dia bisa melihat keberhasilan. Nah, jadi harus tertanam di bait Allah. Tekun, makan tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah. Tekun, supaya mereka bertumbuh. Lalu kalau sudah bertumbuh, barulah berbuah. Kalau tidak berbuah, dipotong. Mau dikemanakan kalau sudah dipotong? Dibuang, dikumpuli, lalu jangan tak berbuah. Haleluya. Jemaat juga gitu, kalau nggak berbuah di jemaat ini, di pelayanan ini, saudara nanti akan terbuang, bukan diusir, bukan dipecat, terbuang. Biasa itu, kalau orang maju, saudara nggak ikut maju, saudara akan ketinggalan. Begitu saudara ketinggalan, nggak bisa ngikutin, akhirnya hilanglah. Mari kita maju bersama-sama. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Ampuni kami semua dan sembuhkanlah kami Tuhan. Kami tahu ketika firman-Mu datang, Roh-Mu bekerja. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang dalam Kristus. Roh-Mu yang bekerja memberi hidup, memerdekakan kami dari apapun itu Tuhan. Dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat. Kau datang untuk membinasakan semua pekerjaan iblis. Dan itu terjadi dalam diri kami. Saat firman-Mu datang, Roh-Mu bekerja Tuhan. Semua pekerjaan iblis akan binasa. Tapi pekerjaan-Mu terjadi atas kami. Dan Kau tidak pernah gagal ya Tuhan. Oleh sebab itu kami biarkan Engkau bekerja. Melalui firman-Mu yang kami terima. Firman-Mu bergerak terus. Mendatangi kami terus menerus. Yang menyebabkan Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, yang ada adalah kehidupan, pertumbuhan. Kami berbuah. Ada buah Roh Tuhan. Ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Firman itu akan membawa kami naik dan naik dan naik. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan firman-Mu. Ketika firman-Mu bekerja dalam diri kami, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kami, tidak ada yang bisa menggagalkannya Tuhan. Bahkan kelemahan kami tidak sanggup menggagalkannya. Iblis, dunia dan situasi tidak bisa menggagalkannya. Langit bumi bisa goncang, tapi firman-Mu tetap. Apapun yang Kau katakan pasti jadi ya Tuhan. Mulailah dari kami. Teruslah firman-Mu datang. Kami siap ya Tuhan. Kami siap. Seperti rusa yang rindu sungai, begitulah jiwa kami rindu akan Engkau, akan firman-Mu, akan pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu kalau roh kami bertumbuh, kami bertambah kualitas. Kalau roh kami bertumbuh, maka kami akan menghasilkan buah. Kalau roh kami dipulihkan, maka seluruh area hidup kami dan semua yang terhubung dengan kami,
semua akan dipulihkan. Yes. Amin. 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 Dan Yes. kami siap Tuhan. Amin. Yes. Kami percaya Yes. melalui firman yang kami terima terus menerus dan Rohmu bekerja. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Ya, amin. Firman-Mu tidak pernah gagal. Itu makanya oleh firman dan Roh-Mu apa saja kami perbuat berhasil. Urabakaya labasantara lakahaina basaka. Firman itu akan membawa kami terberkati, akan membangun roh kami, hingga kami terus bertumbuh dalam segala hal. Firman itu akan menciptakan damai sejahtera, akan menguduskan, akan memerdekakan kami. Yang ada adalah segala-galanya Tuhan buat menjadi baik. Amin. Dan ketika firman itu masuk, kehidupan kami akan bertumbuh. Yes. Tubuh kami akan disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Teruslah Tuhan, Ya. lepaskan firman-Mu atas kami. Kami siap Tuhan. Ya. Kami siap menjadi jemaat yang tekun terus menerima firman-Mu, yang tekun terus bersekutu dalam Engkau, yang terus membangun komunitas, yang terus tekun berdoa. Ya, Yes. ini yang bisa kami buat, dan Tuhan akan melakukan bagian-Mu. Amin. Seperti jemaat mula-mula, Ya. mereka bertumbuh, banyak mujizat, Yes. Ya. mereka diubah Tuhan, mereka disukai semua orang, bertambah bilangan orang percaya karena melihat hidup mereka yang berdampak. Demikian juga kami di keluarga kami, Amin. sampai sesi rumah kami diselamatkan, Yes, yes. dipulihkan, Amin. bahkan kota ini akan diselamatkan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami siap untuk mengalami itu. Amin. Kami siap Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, kami terima firman, kami terima pekerjaan Roh-Mu, kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.